Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu sama gue lagi. Kali ini gue mau bahas hal yang jarang diperhatikan tapi penting ya di motor Suzuki Satria injeksi, yaitu di bagian sini ada air coolant untuk pendingin radiator dan di sini minyak rem untuk pengereman di rem depan. Oke, gimana fungsinya? Kita ikutin video gue ya. Sahabat, kita langsung bahas ke master rem ya, atau minyak rem yang ada di rem depan, bagian rem depan ini di sini kan ada kaca untuk pengukur minyak remnya ya, sahabat. Mungkin agak kurang jelas. Ini ada tulisan min, atau misalkan kira-kira udah kelihatan ini batas minimumnya. Kita harus isi minyak remnya. Jadi gue pakai minyak remnya produk langsung dari Suzuki. Dia bentuknya kayak gini. Gue pakainya selalu gue pakai produk dari Suzuki semua kayak gini, dan ini udah gue buka. Kalau misalkan kurang ya tinggal kita tambahin aja ya. Nah, biasanya tinggal gue buka gini aja nih. Karena gue nggak pakai tripod jadi gue agak repot juga nih bukanya. Oke, kita buka penutupnya. Habis itu kita lihat di sini. Nah, ini ada bagian minyak remnya. Kalau sekiranya masih segini, masih cukup, ya udah nggak usah ditambahin. Kalau misalkan udah agak berkurang, kita boleh tambahkan. Dan fungsinya amat sangat penting. Kalau misalkan kita kurang pelumas atau minyak remnya, bakalan blong atau bisa bahaya lah. Oke, kita bahas ke yang kedua. Oh ya sahabat, di sini ada bagian dalamnya itu ada shield ya. Kalau misalkan kita kuras minyak remnya itu ada shield, dan kalau misalkan shieldnya udah nggak bagus, udah rusak atau udah error, itu bakalan bocor ke area sini nih. Area sini nih, bawah mana ya? Di bawah sini nih. Gelap nih. Di area sinilah pokoknya, di bawah remnya. Dia bakalan bocor dan itu bakalan menguras si minyak rem yang ada di dalamnya. Ini juga nih, karena gue habis tambahin ini, habis gue tutup nih agak bocor-bocor dikit, tapi nggak masalah. Yang penting ketutup rapat. Oke, lanjut kita ke sini sahabat, air coolant. Yuk kita simak video gue. Oke sahabat, ini sekarang kita mau ke bagian water coolant ya, bukan air coolant. Tadi sorry, gue orang Indonesia jadi bahasanya air coolant. Water coolant atau cairan pendingin. Ini tinggal kita buka, congkel begini aja. Habis itu kita periksa bagian yang ada di sini. Buka tutupnya aja nih, tarik agak keras sih. Nah, ini kita cek nih bagian lubang sini, apakah airnya masih ada. Nanti gue kasih lihat ya gambarnya ya, masih ada apa enggak ya. Kalau misalkan berkurang ya tinggal kita tambahin aja. Ini kira-kira kelihatan nggak ya? Kalau gue goyang-goyang mungkin ada ya, kelihatan tuh airnya hijau, warna hijau sedikit cairannya ya. Oke, kalau misalkan ada, dan ini kan berarti berkurang nih di area sini, tinggal kita tambahin aja sedikit. Biasanya kalau misalkan berkurangnya cepat atau drastis gitu ya, dalam waktu 1 bulan atau kurang dari 1 bulan, kemungkinan ada kebocoran di bagian sini nih, di bagian selang nih. Bagian selang yang ini. Tanda-tandanya apa sih bocornya? Kalau misalkan ada cairan aja warna biru kayak gitu, atau warna kehijau-hijauan nih di area sini juga nih, berarti itu tandanya ada kebocoran di area selang situ ya sahabat ya. Aduh sorry nih kameranya gue agak kurang jelas. Nah, disinilah kalau misalkan ada tanda-tanda hijau dan biru, berarti kemungkinan ada kebocoran. Atau di sektor sini nih, kalian bisa cek. Kalau misalkan di sini nggak ada kebocoran tapi air radiatornya berkurang, kemungkinan di area water pump ini shieldnya di bagian dalamnya udah jelek, harus diganti. Waktu itu gue ganti sekitar 40.000 km. Gue ganti shieldnya, gue bongkar semua, gue kuras air radiatornya, gue bersihin, ganti shieldnya, dan sampai sekarang aman. Sebelum terjadi kejadian bocor,
lebih baik di 40.000 km atau lebih sedikit kalian ganti, atau kurang dari 40.000 km juga diganti nggak masalah, daripada air water pump ini ngalir ke bagian komponen mesin gitu sahabat ya. Oke, sekarang kita mau tambahin cairan pendinginnya sedikit aja. Yuk kita lihat yuk. Oke sahabat, sebelum gua isi ini gua kasih tahu dulu cairan coolant-nya atau cairan pendingin radiatornya gue pakai yang ini dari Suzuki. Terserah sih kalau misalkan kalian mau pakai yang lain juga nggak masalah. Ini udah anti beku, anti karat cairannya, emang khusus sudah buat produk-produk Suzuki ya. Di bengkel resmi ada atau di online juga banyak lah. Kira-kira ini, dan gue pengen coba masukin sedikit, tambahin sedikit. Pakai corong aja. Habis itu kita buka tutupnya, tuang aja sedikit. Oke, cukup lah. Gue lihat dulu, gue cek. Tambahin lagi. Sedikit lagi. Oke. Cukup. Oke, kalau sudah cukup, udah kira-kira udah oke. Habis itu kita tutup. Karet penutupnya pastikan sampai tertekan banget, sampai bunyi kret-kret gitu ya. Suaranya kayak gitulah pokoknya. Oke, kita tekan kenceng banget. Kalau udah rapat, baru tutup. Udah selesai dan kelar. Kenapa jarang diperhatikan tapi penting? Karena ini kalau misalkan kita telat ganti atau nggak kita cek atau nggak kita periksa, kalau radiatornya nggak berfungsi, akibatnya mesin akan terasa panas dan bakalan muncul indikator overheat di speedometernya. Oke. Maka dari itu kita harus rajin-rajin ngecek bagian komponen di radiator, terutama air atau cairan pendingin radiatornya. Oke sahabat, gue rasa cukuplah sampai di situ penjelasannya. Sampai ketemu lagi sama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and